Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuful Aziz. Saya dari kelas 10 MIPA 4. Di sini, di video ini, saya akan menjelaskan mengenai bagan diagram peran pelaku ekonomi 3 sektor yang biasa kita sebut juga dengan perekonomian tertutup, di mana 3 sektor tersebut melibatkan RTK atau rumah tangga konsumsi, RTP atau rumah tangga produksi, serta rumah tangga pemerintah atau biasa juga kita sebut dengan RTN atau rumah tangga negara. Serta kita juga akan melibatkan pasar faktor produksi serta pasar barang. Sekian, terima kasih. Ini merupakan bagan interaksi peran pelaku ekonomi 3 sektor atau biasa disebut juga dengan perekonomian tertutup yang meliputi rumah tangga konsumsi, rumah tangga pemerintah atau rumah tangga negara, dan juga rumah tangga produksi. Yang pertama yaitu rumah tangga konsumsi. Rumah tangga konsumsi atau biasa disebut juga dengan rumah tangga keluarga merupakan pelaku ekonomi yang menjalankan peran sangat penting di dalam kegiatan ekonomi. Terdapat 3 peran rumah tangga konsumsi. Yang pertama, rumah tangga konsumsi atau rumah tangga konsumen berperan sebagai penyedia faktor produksi, di mana faktor-faktor produksi tersebut berupa faktor produksi modal, faktor produksi tenaga kerja, faktor produksi alam atau faktor produksi lahan, serta faktor produksi keahlian atau skill. Yang kedua, rumah tangga konsumsi juga berperan sebagai konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidupnya atau kebutuhan sehari-hari, baik secara langsung habis ataupun berangsur-angsur habis. Yang ketiga yaitu rumah tangga konsumsi juga berperan sebagai penerima atau menerima balas jasa terhadap faktor produksi yang diberikannya. Nah, pendapatan ataupun penerimaan balas jasa yang diterima oleh rumah tangga konsumsi tersebut berupa sewa atau rent, upah atau wage, bunga atau interest, serta laba atau keuntungan, atau dalam bahasa asingnya profit. Yang kedua yaitu rumah tangga produksi. Rumah tangga produksi merupakan suatu peran rumah tangga, biasa disebut juga dengan rumah tangga perusahaan, di mana terdapat 3 peran. Yang pertama yaitu sebagai produsen atau sebagai penyedia barang dan jasa bagi konsumen sebagai bentuk pemuas kebutuhan bagi banyaknya kebutuhan yang tidak terbatas di luar sana. Yang kedua yaitu sebagai pemakai faktor produksi. Yang ketiga yaitu memberikan balas jasa terhadap faktor produksi yang diberikan oleh rumah tangga konsumsi atau rumah tangga konsumen. Kembali ke bagian 2, pemakai faktor produksi. Rumah tangga produsen berperan sebagai pemakai faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumen atau rumah tangga konsumsi, baik itu berupa faktor produksi modal, faktor produksi lahan, faktor produksi tenaga kerja, dan juga faktor produksi keahlian. Yang terakhir tadi perannya memberikan balas jasa. Balas jasanya kembali lagi dapat berupa sewa atau rent, dapat berupa upah atau wage, dapat berupa bunga atau interest, serta dapat berupa laba atau keuntungan atau dalam bahasa asingnya profit. Yang ketiga yaitu rumah tangga pemerintah. Rumah tangga pemerintah sendiri memiliki peran sebagai pengatur atau regulator dalam perekonomian suatu negara ataupun suatu pemerintahan. Yang kedua yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat berupa sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana tersebut dapat berupa jalan tol, terminal, bandara, stasiun, dan lain sebagainya. Semisal ketika salah satu sarana dan prasarana tersebut terpenuhi, contohnya jalan tol. Ketika jalan tol tersebut telah selesai, secara otomatis distributor yang ingin mendistribusikan produk-produk dan jasa tidak perlu lagi terkena kemacetan
dan juga barang yang ia ingin distribusikan akan sampai dengan cepat. Nah, itu adalah merupakan salah satu peran dari rumah tangga pemerintah sendiri dalam menunjang kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi bagi masyarakatnya. Yang ketiga yaitu sebagai konsumen sendiri, yang keempat yaitu sebagai produsen. Pemerintah juga berperan sebagai produsen. Produsen apa? Sebagaimana contoh yaitu PT Kereta Api Indonesia atau KAI. Selain itu juga ada PLN atau perusahaan listrik negara dan lain sebagainya. Ke bagian interaksi, di bagian atas ada pasar barang. Pasar barang merupakan tempat ataupun suatu pasar di mana akan terjadi permintaan serta penawaran. Nah, di pasar barang tersebut rumah tangga produksi akan memberikan ataupun menyetorkan barang dan jasanya untuk dipasarkan di pasar barang. Nah, ketika pasar barang menyediakan barang-barang ataupun kebutuhan-kebutuhan, rumah tangga konsumsi akan membeli ataupun mencari barang-barang ataupun jasa-jasa yang sesuai dengan kebutuhan yang ia butuhkan. Sebagai gantinya, rumah tangga konsumsi akan memberikan pembayaran ataupun transaksi atas barang ataupun jasa yang sudah dia dapatkan. Transaksi ataupun uang tersebut akan secara otomatis tersalurkan sebagai pendapatan ataupun penerimaan bagi rumah tangga produksi. Hal tersebut pasti dalam berupa laba ataupun keuntungan. Di bagian bawah terdapat faktor produksi ataupun pasar faktor produksi. Pasar faktor produksi merupakan tempat di mana rumah tangga konsumsi memberikan ataupun menyalurkan faktor produksi yang ia miliki, baik berupa modal, tenaga kerja, lahan ataupun keahlian atau skill. Sebagai gantinya, rumah tangga konsumsi akan mendapatkan pendapatan atas penggunaan faktor produksi yang ia salurkan. Di pasar faktor produksi, rumah tangga produksi pasti akan mencari faktor produksi sebagai untuk menunjang kegiatan produksi yang sedang ia lakukan ataupun ia laksanakan. Sebagai gantinya, rumah tangga produksi juga akan memberikan timbal balik timbal balik kepada kepada faktor produksi, pasar faktor produksi yang nantinya akan tersalurkan kepada rumah tangga konsumsi. Nah, timbal balik tersebut baik itu berupa upah ataupun sewa ataupun laba serta bunga dan lain sebagainya. Nah, di bagian tengah terdapat rumah tangga pemerintah. Di sini di rumah tangga pemerintah juga ada berperan terhadap rumah tangga produksi dan juga rumah tangga konsumsi. Peran terhadap rumah tangga konsumsi di sini ada jasa pemerintah. Jasa pemerintah kepada rumah tangga produksi tersebut juga banyak ya, karena pemerintah sendiri juga merupakan berperan sebagai produksi. Apa sih? Sebagaimana contoh yaitu PLN. PLN merupakan suatu lembaga suatu lembaga negara yang memberikan sarana berupa listrik. Nah, rumah tangga produksi pasti akan sangat membutuhkan listrik dalam melakukan kegiatan produksi. Yang kedua yaitu rumah tangga produksi berkewajiban membayar pajak kepada rumah tangga pemerintah. Yang ketiga yaitu produksi barang dan jasa. Rumah tangga produksi juga dapat memberikan barang dan jasanya kepada pemerintah. Yang terakhir yaitu hubungan antara pemerintah dengan rumah tangga konsumsi. Nah, hubungan pemerintah dengan rumah tangga konsumsi sendiri diantaranya yaitu retribusi dan jasa pemerintah. Sama halnya dengan rumah tangga produksi tadi, rumah tangga konsumsi juga mengkonsumsi yang namanya listrik. Nah, listrik tersebut dihasilkan oleh lembaga negara yang itu PLN. Nah, yang kedua yaitu pajak. Rumah tangga konsumsi juga berkewajiban membayar pajak kepada pemerintah. Yang terakhir yaitu jasa tenaga kerja. Rumah tangga konsumsi dapat memberikan jasa tenaga kerjanya kepada pemerintah karena sebagaimana contoh PLN sendiri dikelola oleh tenaga kerja ahli yang berasal dari rumah tangga konsumsi atau rumah tangga keluarga. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.